Oke, selamat datang di teman kaman, tempat ngobrol gue bareng teman-teman. Ini adalah podcast pertama. Jadi emang sengaja sih gue bikin podcast karena sekarang kan lagi corona nih, jadi gue gak bisa ngerjain banyak hal di luar rumah. Jadi makanya karena gak ada kerjaan, akhirnya gue bikin podcast aja sih. Dan bareng teman-teman tentunya. Hari ini gue gak sendiri nih, gue ditemenin sama teman-teman yang heboh banget gitu ya. Itu ngobrol-ngobrol aja, kenalin siapa gitu kalian. Nama gue Septian. Ya, gue dari Cileunyi. Kenalkan, nama saya Fizri. Iya, jadi emang kita sama-sama di Ekuitas sih, cuman bedanya gue S2, mereka S1 gitu. Dan kegiatan kalian ngapain sih semenjak corona gitu? Dan terakhir kampus kan ngumumin ya bahwa ya kita nggak boleh ada kegiatan sih gitu. Itu kalian ngapain selain kuliah online gitu? Ya paling selain kuliah online kita nggak ada sih, gabut aja sih di rumah, paling ya ke kosan Septian gitu ya Sep. Lu ngapain? Kosan ngapain? Daripada kosan cewek kan bisa. Oh iya sih. Oh jadi di kosan cewek tuh bisa mantap-mantap ya. Cuman emang maksudnya gak ada kegiatan lain gitu, maksudnya selain ya kalian kuliah gitu. Ya, paling rebahan. Iya tapi emang cocok sih anak kampus yang tiap hari kuliah terus kemudian dikasih kegiatan yang emang bener-bener los banget sama kampus, ya ngapain lagi gitu. Cuman kalian ngerasa aneh gak sih? Maksudnya awalnya kan kuliahnya online, offline gitu kan, terus kemudian jadi online itu kalian ngerasa apa sih bedanya gitu? Ngerasa canggung gak sih gitu? Gak canggung sih, cuman lebih enak aja gitu, Kak. Jadi Lebih enak namanya Sep. Ngapain? lebih enak aja waktunya di rumah, bisa ngampus di kasur. Kan kalau di kampus Emang biasanya selama ini di kasur ngapain? kalau di kasur ya olahraga malam. Wow, oke, mantap ya. Ya maksudnya pasti banyak yang emang bener-bener ngerasa aneh aja sih, karena banyak juga dari anak-anak mahasiswa yang kayaknya lebih enak offline gitu, kuliahnya tatap muka langsung dibanding online, karena ribet harus upload sana sini kayak gitu-gitu sih. Dan itu emang bener-bener banyak banget yang curhat gitu. Kalau kalian ngerasa riweuh gitu nggak sih? Dari sisi negatifnya paling dosen ngasih tugasnya kira-kira. Oh, banyak banget ya. Banyak Banyak banget ya. Tapi emang bener sih, jadi emang tugas tuh pada akhirnya jadi kayak numpuk gitu. Itu sih. Cuman ya mau nggak mau sih karena corona, apalagi kan sekarang udah nambah tuh, udah tembus 1.000 gitu loh. Itu bener-bener itu red zone. Ya kan, apalagi Bandung kan sekarang udah red zone gitu, udah zona merah. Jadi kita nggak yang bisa sebebas kayak kemarin-kemarin gitu sih. Cuman kalian rasa serem gak sih sama corona gitu? Sebenarnya lumayan serem sih, takutnya kita nggak menyadari tentang apakah kita terkena atau enggak. Corona kan kadang ada juga yang terkena corona setelah beberapa hari muncul, Dia baru tahu gitu ya. Muncul penyebabnya gitu, kayak misalnya kan demam atau batuk dan flu, dan kita pun nggak tahu apakah flu itu flu corona atau flu biasa gitu. Iya bener, karena memang pernah kejadian juga tuh. Gue waktu beli bakso, tapi ini serius kejadiannya. Gue waktu beli bakso, ya kan ada lah sekitar bakso sana tuh di jalan Gatot Subroto gitu. Terus udah kayak gitu, karena gue kan kesedak tuh sama sama sambal gitu kan. Terus batuk, terus itu semua pelanggannya pada ngeliatin gitu, dan ya akhirnya gue diem aja gitu, nunduk gitu. Cuman maksudnya ya pada akhirnya kan orang juga jadi takut gitu karena Padahal ngelihat belum orang tentu gitu ya. ya ya siapa tahu kan keselak cabai kayak yang gue alamin gitu ya sih. Cuman maksudnya tapi kalian ngerasa yang karena pasti kangen juga sih suasana kuliah gitu kan, kuliah biasa bisa kumpul sama teman-teman kayak gitu terus. Tapi kalian masih sering ketemu sama teman-teman kalian nggak? Itu berapa lah paling cowok kalau
Oh, karena memang nggak punya ya. Ya nggak punya gue. Oh, iya, nggak punya. Oh iya, itu sebuah kejujuran sih sebenarnya. Tapi emang dampaknya juga bukan cuma buat kalian sih, anak-anak SMA juga mereka belajarnya online, ada yang TO online juga sih. Dan kemarin kan informasi terakhir ujian nasional juga pada akhirnya dibatalin gitu. Cuman ya itu sih, maksudnya anak-anak yang sekarang itu, tapi SMK tuh udah ujian nasional loh di beberapa daerah ya. Dan kemarin sih ngelihat postingannya di salah satu media sosial gitu, mereka pada kecewa sih anak SMK ya, karena mereka udah ujian nasional tapi ternyata ujian nasionalnya tuh dibatalin gitu. Jadi anak-anak SMK-nya mereka pada apa namanya tuh kayak protes gitu. Cuman ya senang aja anak-anak SMK. Cuman mereka tuh pasti nggak, yang belum ujian nasional ya, mereka nggak akan ngerasain gimana rasanya serunya pas ujian nasional gitu. Karena ya kalian juga pasti ngerasain ujian nasional dong gitu. Kalian pernah nyontek saat ujian nasional gitu? Itu pengalaman berharga ya. pengalaman nyontek ujian yang paling emang benar-benar kalian ini apa? Yang emang benar-benar berkesan gitu. Oh ya, waktu US gue kan. Jadi itu ceritanya gue kan lihat HP. Terus? Nah, waktu hampir kepergok sama guru, untung ada saku belakang. Ya udah, itu langsung didudukin jadi Jadi handphonenya langsung rusak gitu ya. Ya. Terus akhirnya gimana itu? Handphone nggak bisa dipakai lagi? bisa dipakai, untungnya masih bisa. Tapi itu bener-bener keras banget sih didudukin sama ini. Kalau misalnya lu jadi gimana? Pernah ini nggak? Apa ya? Masa-masa nyontek gitu waktu ujian tuh yang paling emang bener-bener bikin wah ini gue kayaknya bakal di apa ya? Dicirian gitu sama guru. Kayaknya kalau gue sih nggak pernah, soalnya emang gue tuh orangnya belajar dari Sombong banget ya. 1 minggu sebelum ujian. Enggak. Pernah sih pengalaman kepergok sama guru karena lagi searching waktu itu. Ya trik-trik buat nyontek itu bisa dari kaos kaki, bisa dari tempat pensil juga bisa. Sampai kaos kaki juga itu dipakai Iya, jadikan bisa. alat buat. Soalnya kan kalau dicek juga kan agak jijik gitu ya. Iya sih sebenarnya agak gue juga sih. Kalau misalnya guru terus dia tuh kayak ambil contekan dari kaos kaki juga, apalagi kalau kaos kakinya kan bau ya. Oke, tapi buat teman-teman nih yang masih sekolah ini jangan ditiru ya. Ini kegiatan-kegiatan yang mungkin ya kalian juga pernah lakuin nyontek, tapi sebenarnya ini adalah hal yang bener-bener nggak boleh dicontoh, nggak boleh dilakuin gitu ya. Pokoknya ini kalau dilakuin bagi orang-orang yang pro ya. tapi serius, selain ujian nasional itu apa ya, deg-degan nyonteknya karena kan pasti beda banget ya kan levelnya gitu antara ujian sekolah, ujian tengah semester sama UN, karena kan memang UN itu bener-bener ujian terakhir di tingkat sekolah gitu sebelum kita lulus gitu. Itu pasti bener-bener deg-degannya heboh banget sih itu. Tapi kalau gue sih sendiri gue nggak pernah nyontek, tapi gue ngasih contek sama orang gitu. Itu tapi ada lain juga sih sebenarnya, orang yang nggak ikut ujian nasional tuh dia nggak akan deg-degan, nggak akan apa ya kayak risau gitu karena mereka nggak nungguin mamang pos ya kan. Iya, buat ngebagiin surat hasil kelulusan gitu. Kalau pakai pos emang Tapi emang masih pakai pos kok sampai terakhir, sampai sekarang. Terakhir kalian pakai pos nggak? enggak. Oh, nggak pakai pos. Terus pengumumannya lewat mana? Pengumumannya lewat Lewat pos. Iya, lewat sekolah dianterin ke rumah kan? Masa nggak dianterin ke rumah sih? Atau kalian emang nggak pernah ngelaksanain ujian nasional? Tapi bener nggak sih? Maksudnya Gitu. si Arvin zaman kamu Pin gimana? gimana Pin? Kalau SMP iya sih. Dia, Oh, kalau SMA enggak? Kalau SMA enggak. Oh, gue 2012 cuy. Masih zaman-zaman udah teknologi agak maju kali 2012.
Iya nggak sih? Tapi beneran deh serius, karena corona ini emang bener-bener berdampak banget sama semuanya. Kita nggak boleh ketemu sama orang, nggak boleh. Iya, tapi kalau kenalan sama orang masih tetap bisa lah ya, meskipun ada corona, ya nggak sih? Kita kan nggak boleh ada keramaian kayak gitu-gitu juga, emang bener-bener harus dibatasi juga sih, karena kita ngumpul sama orang ya. Karena emang ya ini udah bener-bener fatal banget sih gitu. Cuman makanya buat teman-teman yang hari ini lagi ngedengerin podcastnya kita, ya jaga jarak aja ya. Pokoknya jaga kesehatan, diem di rumah. Tapi kalau misalnya menurut kalian, pandangan kalian kalau misalnya yang kerja itu gimana? Kan dia harus kerja nih, dia harus keluar kerja, rumah. walaupun lagi corona gitu ya. Itu sangat apa ya, patut kita apresiasi. Dia masih kerja, masih profesional dengan, Karena dia harus ngurusin keluarganya gitu. ya seharusnya kan gitu, tapi dia tetap profesional. Mungkin di tenaga medis, mungkin yang kesehatan orang lain bisa diem di rumah, sementara dia mau tidak mau harus tetap di sana. Ya emang harus Iya, kita apresiasi buat seluruh apresiasi. tenaga medis yang ada di Indonesia. Mereka harus jadi garda terdepan untuk ngelawan virus, dan mereka rawan terkena virus itu juga gitu loh. Makanya kemarin-kemarin sih sebenarnya banyak yang bilang pengen lockdown. Sebenarnya nggak ada istilah lockdown ya, di Indonesia tuh adanya karantina gitu. Cuman kan tetap aja mereka tuh adalah orang-orang yang mereka butuh konsumsi hidup sehari-hari dong. Mereka butuh makan apa segala macam. Cuman kan kalau misalnya pada akhirnya semua aktivitas itu dihentikan, mereka nggak akan dapat pemasukan. Tapi emang bener-bener virus corona ini berdampak banget ya. Tadi ujian nasional dibatalin, terus kemudian kita nih yang kuliah kan harus kuliah online gitu kan, dengan segala keribetannya gitu. Tapi kalian setuju nggak sih kalau misalnya memang kalau Indonesia itu harus lockdown gitu, harus karantina gitu? Itu kalian setuju nggak sih? Kalau gue sih pengennya lockdown aja gitu. Iya, kenapa? Alasannya apa menurut lu? Alasannya biar ya kuliah liburnya makin panjang. Rasional. Iya, benar nggak? Apa? Kayaknya kalau yang positifnya jadi syariat Islam itu terpakai gitu. Misalnya kayak jaga Subhanallah. jarak, atau misalnya antara iya, ikhwan IoT sama gitu ya. akhwat jangan bersentuhan gitu. Oh, Ya. gitu, Mungkin ya dari sisi Subhanallah. positifnya gitu ya. Subhanallah, Islamik sekali Anda ini. Tapi ya itu betul lah, itu Iya. dari sisi agama ya. Oke, kayaknya sensitif ya. Kalau ngomongin Tapi sebenarnya banyak agama di negatifnya sini. sih. Iya, tapi emang benar-benar banyak negatifnya sih. Jadi Soalnya maksudnya kan- karena kegiatan kita sehari-hari ya kita memang harus berinteraksi dengan orang gitu Iya. loh. Karena kalau misalnya ada kebutuhan atau apa juga kan kita harus minta bantuan sama orang. Nah, sekarang giliran kalau misalnya kita lagi susah atau misalnya pengen ditolongin sama orang, contoh kalau misalnya kita tiba-tiba kecelakaan di tengah jalan, tapi kan kita nggak tahu orang-orang kena corona Mikirnya atau takutnya enggak. corona gitu. Iya, kalau ditolongin kan ya maksudnya kalau misalnya ditolongin takut corona, kalau nggak ditolongin Tuhan. Iya nggak, kan gitu sih Iya, jadinya gitu. Jadi emang bener-bener banyak ketakutan juga sih di masyarakat gitu. Selain itu juga dampak ekonomi sih. Ekonomi gitu. pasti. Kalian punya duit nggak sih selama nggak kuliah? Ya, dampak ekonomi juga itu termasuk. Dikasih uang jajan jadi enggak, sekarang ya udah Oh, makan gitu. yang aja di rumah aja gitu. Iya, tapi emang berdampak juga dong ke mahasiswa ya. Iya. Nggak dikasih duit, terus ya kita jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Iya. Kalau kita mau keluar bilangnya mau kemana kan, padahal kan orang tua juga udah tahu kalau misalnya kita nggak boleh kemana-mana gitu. Ya jadi itu mah modal caduk lah gitu. Tapi ada juga sih positifnya, kita jadi bisa berinteraksi lebih lama, queue time kita sama keluarga lebih banyak gitu ya. Yang biasanya Gila, dia kita dewasa jarang banget. di rumah gitu. Sekarang kita jadi sering Lu siapa yang lu sekarang ada di sini? sering Aduh. interaksi gitu ya sama mama gitu, bilang Oh iya, emang selama ini hubungan lu nggak baik sama keluarga? nggak lebih dekat lagi gitu. Oh iya sih, emang jadi kita juga punya apa ya, momen spesial lah gitu sama keluarga. gitu, terumah. Yang enggak biasanya kan sebulan lebaran doang gitu loh kita Iya. kumpul. Ini kan sekarang tiap hari kumpul dan tiap hari diomelin. Oke, jadi itu tadi obrolan kita sama teman-teman hari ini. Pokoknya seru banget, dan jangan lupa untuk dengerin podcast gue selanjutnya ya. Sampai jumpa.